di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu baik jaga sehat ataupun sambung rasa. Tapi intinya kita malam ini berdiskusi, saya persilakan apapun itu untuk kita bisa minimal menyampaikan hal-hal yang menjadi bahan pertanyaan atau mungkin rumor-rumor atau isu-isu apapun itu. Teman-teman nggak usah heboh ya. Saya sudah biasa ngadepi dari 1000 pertanyaan, insya Allah kemarin 999 dijawab ya. Yang satu pertanyaan ternyata sama pertanyaannya. Jadi semua pertanyaan aku dijawab dan saya menjawabnya juga tidak akan berbelit. Saya jawab apa adanya sesuai dengan fakta, cerita yang ada di lapangan. Apapun itu, kita di sini semuanya manajemen official terbuka untuk komunikasi karena PSIS Semarang itu kekuatannya ada di kita semua. Perjuangan kita tidak hanya sekarang, tapi sudah lama. Dari dulu PSIS itu kalau saya sebut tim yang paling komplitnya apa? Paling komplit dalam sejarah. Kita pernah juara, tapi kita juga sering degradasi. Kita juara lagi, degradasi lagi. Ya, kita juga pernah hebat di Liga Utama pada saat itu, juara berturut-turut, hampir juara berturut-turut, terus degradasi, terus sewa-sewa. Liga 2 pun kita pernah, dan itu sudah nggak cuma sekali, 2 kali. Terakhir kita di Liga 2 9 tahun. Nah, itu kalau saya sebut tim yang sudah katam lah. Kenapa saya harus tahu? Sebenarnya harus tahu. Nah, itu makanya monggo, tapi silakan waktunya jika saya nggak membatasi, monggo silakan sampai jam 12 berapa? Kemarin rekor setengah 12. Nah, kalau ini mau bertahan rekor silakan. Nggak ada makanannya banyak di belakang. Ya masih tersedia buat tanduk-tanduk aja boleh. Silakan. Mungkin itu dari saya ya, tidak buat santai aja teman-teman, nggak ada jarak di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dulu sempat ada wacana untuk kantor PSIS yang bukan di Citarum. Itu kelanjutannya bagaimana? Untuk yang kedua, target dari Mas Yoyo sendiri apakah masih sama yang diutarakan di Balai Desa dulu Karangrejo mengenai PSIS berlisensi AFC? Itu masih sama apa ada target tambahan? Terus target pribadi Mas Yoyo sendiri mau dibawa PSIS ini mungkin setahun ke depan, 2 tahun. Dah cukup sebentar aja. Rencana itu kan banyak. Rencana. Semua orang boleh berencana. Saya pun punya rencana. PSIS punya rencana. Semuanya. Tapi di dalam perjalanan sama seperti teman-teman punya perjalanan semuanya. Kita kemarin punya rencana percepatan. PSIS itu percepatan. Oke, PSIS dikejut pencitraannya, dirubah wajahnya, rencana mau dipercantik. Ayo, tapi ditanggai muncul, dia pakai belakang. Ternyata di tengah perjalanan itu rencana berubah. Tapi PSIS PT Malaysia Jeddah itu sebenarnya sudah punya grand design perjalanan tadi itu, termasuk jawab target PSIS nasional seperti apa. PSIS itu sebelum sekarang, dari pertama kali berdiri PT Malaysia Jeddah tahun 2012, kita masih di Liga 2. Jadi saya main Jekaro Persipura, main Jekaro Persipura, main Karo Stadion United. Ingat tak? Nggak ada yang peduli sama PSIS. Jangan kan orang pejabat nonton PSIS main Liga 2 belum. Kan enggak? Teman-teman ingat nggak Liga 2? Teman-teman pernah mau motornya disita, orang itu balik, layu serang maju mundur. Kenapa sih parah ini? Kenapa sih lagi?
tangisan di bapak ibu itu pacar-pacari kalian dulu peranowo ya. Pada saat itu kita sudah punya rencana. Rencananya apa? Rencananya merubah PSIS yang dulunya sebuah klub yang semi amatir, kalau saya sebut semi amatir. Kenapa semi amatir? Ingat nggak? Zaman dulu itu kalau mau persiapan tim, Pak Wali, Pak Triwandono, Pak Simon, Mas Yoyo Nadio, Mas Yoyo Sekali, Pak Narmo, semuanya kumpul. Kita ICS nanti tak tahu ini, juara, jadi juara, iya, urunan, gak semua, orang tunggu, kecil, mama tunggu, urunan. Nah, 2005 urunan gaspol, 2006 gaspol, 2007 menurunan meneh. Oh, berarti sebentar kok. Kaliannya ngomong sesuk meneh harus kesalahan urunan 2007 degradasi, tapi gak situ malah ditolong PSSI. 2008 tanpa APBD degradasi meneh, tenang degradasi tenang karena PSIS masih semi amatir, pembiayaannya nggak profesional. Nah, setelah itu degradasi di Liga 2, mau degradasi lagi ke Liga 3. Ingat tak? 2010 mau degradasi di Liga 3. Akhirnya 2012 pendiri PSIS dengan saya ketemu PSIS itu berubah. Saya dipanggil lagi, Mas, saya bisa nggak berubah PSIS jadi profesional? Oke, saya akan berubah profesional, tapi semua harus punya pemikiran profesional. Profesional itu apa toh saja nih? Profesional itu adalah fokus di bidangnya. Profesional itu adalah mengerti kekuatannya, nggak bisa instan. Oke, langsung kita ubah. PSIS pada saat itu berubah belanjanya PSIS itu pemain diubah sih pendapatannya dulu, rencana pendapatan. Oh, tahun ini tiket sekian, sponsor sekian, pendapatan lain-lain sekian, pengeluaran sekian, ya. Berarti belanja segini. Pada saat itu kayak negosiasi ulang sama Harito, sama anak-anak yang mantan dikontrak sama PT Angkora. Mereka untung, makanya dikontrak Angkora gajinya 20 juta ke atas pada saat itu 2012. Saya ngomong, aku gede. Kenapa? Soalnya PSIS posturnya di sini. Pendapatan tiket sekian, sponsor sekian, sekian, mampu 5 juta, tidak turun pinggir. Ada saat itu. Tahun pertama 2012. Akhirnya ternyata bisa, ternyata kita nggak apa-apa, tapi gaji jalan telat, gaji jalan, akhirnya bisa. Nah, dari sini semenjak saat itu PSIS sudah menjadi profesional. Bahkan PSIS pada saat itu satu-satunya tim Liga 2 yang profit. Karena kita bisa bangun sendiri, satu-satunya tim Liga 2 yang punya sendiri, bangun sendiri. Tahun ini target kita AFC, supaya nanti saya pun berharap Desember jadi diri benar-benar selesai. Karena apa? Nanti AFC akan verifikasi stadion di bulan Desember. Kalau Desember jadi diri belum selesai, berat untuk lolos ke lisensi AFC. Tapi saya optimis selesai. Tahun ini kita target AFC. AFC itu minimal juara 2 dan atau juara Piala Indonesia. Nah, tahun depan ya, setelah kita AFC tahun ini di lapangan diri ngomong target juara bisa, tahun depan bisa, gitu. Ngomong target juara bisa, karena kita sudah kuat. Tapi kalau sekarang nggak bisa sama target juara, AFC aja nggak punya, pemain aja nggak punya. Nah, beberapa waktu yang lalu pada saat kita
menang-menang sosial presiden. Banyak yang baru saya takdir juara ceplos, pemain wis kaya ngono kok edan kok kadang juara apa? Kayak kontes kalau ganti ini sopo. Aku ngomong ngono tak. Lu berarti ini king toh, baru toh. Baru kan? Apa nggak ya kontes? Belum lah. Berarti kita belum siap juara kan? 2 tahun lalu ada saat kita 4 pertandingan nanjak langsung Kapolista kabel kademen jaketan kali kan? Jangan terus takut juara terus. Loh, mungkin begitu Vicky Kumat modal sih. Loh kan Vicky Kumat langsung lihat sih. Malah gantinya. Karena kita yang tahu mas, tim ini masih rapuh. Tim ini hanya mampu di 5 besar, 8 besar. Tahun kemarin, alhamdulillah tahun kemarin kita finish nomor 7. Di bawah kita ada tim kaya raya yang punya bos gede, yaitu tulang-tulang tuku pulaunya ini merem. Pelatih ganti terus ada saya di tuku latih itu kemana? Ingat nggak? Pas kita juga gelar, Persib Bandung tim kaya. Baru diukur 6 bulan nggak boleh main di kandang. Langsung ketemu kita saja di Jalan Pantul. Cuma doang sampai dikirain match fixing, masuk yang bayar Persib Bandung mungkin bayar kalah mungkin dan baru kali ini aku diomelin oleh Wong Sugih baru ini berat-berat itu Persib Bandung padahal Persib Bandung cukup pemain itu istilah itu gaji sebulan per miliar yang dibayar sebulan dengan TSIS gaji sebulan semua pemain 3 miliar dia satu orang kecil 3 miliar bisa juara dia belum tentu ya. Nah kita akan ngomong juara bismillah tahun depan saya sama Mas Yulu sudah berani ngomong juara bismillah. Gak usah pakai ngomong-ngomong mas juara ngomong gak usah bener-bener pasti nanti lihat main lo berarti sih bisa pasaran sering-sering terus dia itu kurang ini berarti dia main juara ketek lah nanti akan kelihatan ya tapi grade usaha kita memang begitu insya Allah 2023 2024 kita targetnya sudah juara terus juara terus. Jadi kalau pemain itu silahkan. Tapi nanti pemainnya lah. Ya pemain itu ngomong. Iya. Berarti ternyata nilai total segile. Ya kan untuk pemain belakang pemain terbaik dalam meleto. Kejar juara, ya juara apa? Kenapa tidak kenal? Gitu. Untuk definisinya dibully di Indonesia. Ya gitu ya, itu. Apakah ada di dalam tim apakah ada saling gesek antara pemain dan lain-lain? Semoga tidak ada. Saya hanya bertanya itu. Terima kasih. Tidak ada. Kalau gesekan-gesekan itu wajar. Oh, saya sama istri saya ini di mana-mana bareng-bareng aja begitu lebih mobil yo berdebat. Memang apa mah sembarang? Kalau sembarang mah. Oh, enak-enak. Yo kok aku sebenarnya sudah goreng yo. Itu gesekan. Itu wajar manusia itu gesekan. Dimanapun, kapanpun, di pemain. Di pemain, di ofisial, di manajemen, bahkan di puncak, di direksi, semuanya ada gesekan. Itu manusia ya, tidak ada masalah. Tapi kita punya rule. Kita punya rule. Gesekan di tengah lapangan tidak boleh dibawa keluar.
Kalau di berlarut-larut ya pasti nanti kita akan kasih sanksi. Jadi pemain ini nggak benar, pemain ini membuat situasi nggak kondusif, pasti akan kita sanksi. Nah mungkin Mas Ibu mau nambahin terkait gesekan itu, apakah ada? Jangan, benar. Ya, mungkin ini menanggapi Mas Galang, apakah ada gesekan di internal tim? Tadi sudah disampaikan Mas Yoyo, kalau gesekan itu hal biasa. Jadi kalau saya pribadi malah saya urus bola ini kan harus ada persaingan di internal antara junior senior, itu memang harus diciptakan menurut saya, tapi secara positif. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ini bisa menciptakan persaingan di internal tim, tentunya melatihnya itu juga enak. Karena senior diorang EDWD lebih disalib dengan junior, kan gitu. Jadi kalau tercipta persaingan di internal itu malah menurut saya positif. Tapi yang positif, jangan persaingan yang nggak baik. Tapi untuk gesekan yang negatif saya kira nggak ada. Di lapangan ada gesekan pasti ada, tapi insya Allah nggak ada masalah untuk di permainan. Terkait ngurus tim, Mas, sekali lagi nggak mudah. Kita ngurus beberapa karakter, jadi karakter ini, karakter ini memang sulit untuk menyatukan, tapi insya Allah lah kita berlatih selalu mencoba memberikan acara atau kegiatan yang memang bersifatnya untuk bisa menyatukan terus. Kalah kita besoknya relax, habis itu diskusi bareng, itu yang sering kita ciptakan. Jadi insya Allah lah nggak ada yang terlalu besar untuk masalah internal ini. Mungkin itu dari saya, Mas Yoyo. Mungkin ada lagi monggo dari teman-teman. Jadi beberapa kali di Sarasehan ini saya perhatikan Mas Yoyo itu jawabannya secara diplomatis. Nah, kita butuh langkah-langkah konkret. Ya, kalaupun kita ngomong klub profesional, berarti kan di sini kan ada manajemen ya. Lalu di sini sebagai GM seharusnya nanti bisa hire orang-orang profesional. Jadi kita untuk develop, untuk di tim kan juga ada develop ya, PSS junior. Di lain itu kan juga kita ada punya sales untuk memenuhi jualan. Kita mengarungi liga dalam satu musim. Kan kita punya hitungan. Contoh 30M lah. Sumber duitnya dari mana? Ya kan? Kita harus cari sponsor. Terus pendapatan tiket harus jelas, ya kan? Jadi kita nanti nggak bocor, nggak gebet di tengah jalan. Nah, terus kebijakan transfer. Kebijakan transfer ini saya rasa kok tetap ada di Pak Lelu. Ya seharusnya ada lagi, ya. Ada lagi tim, bener nggak Pak? Ya kan? Terus soal tiket tadi juga yang mau saya singgung. Tiket itu kan kita kan orientasinya kan pada hasil. Jadi ketika pada saat performa PSIS ini turun, ya kita turunkan dulu. Kita turunkan mungkin sekitar 25%. Tapi orientasinya kita adalah tetap mencapai 2M atau 3M, contoh seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kan berarti kan juga memenuhi bukan cuma apa ya? Ketika tiket turun terus penontonnya banyak, itu kan mengandung unsur banyak. Secara sales kita juga dapat, ya kan? Secara marketing kita dilihat dari TV, oh PSIS mainnya jelek tapi tetap ditonton. Itu kan nanti kan menyangkut dengan sponsor. Ini loh ketika yang bawa menyodorkan proposal ini PSIS ini loh mainnya jelek aja tetap full stadion. Nah itu kan berarti memenuhi marketing. Benar nggak Pak ya? Seperti itu mungkin cukup. Terima kasih. Kalau tak sepi,
harga tiket diturunkan. Kalau sewa stadion dalam medul tak apa mas. Kalau petugas biayanya mau diturunkan, oke. Kalau pasti harga tiket diturunkan, gajinya pemain melu diturunkan, saya is okay. Masalahnya harga tiket turun, biayanya tetap. Tidak mungkin. Begitu, nggak mungkin turun. Saya mau kita ilustrasi saja. Pasar biru itu rata-rata 4.000, lalu 75, berarti 300 sekian juta. Nah, kita hitungannya nggak gitu. 300 sekian juta, biaya pakai 800, berarti kita masih minus 400 sekian. Kalau itu diturunkan, pendapatan jadi 500, biayanya tetap 800. Lebih. Kalau tetap diturunkan, nggak mungkin. Baru diturunkan di sana nggak mungkin. Bukan nggak mau, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi karena biayanya kita mahal. Kecuali kalau saya punya pilihan, kalau boleh, lu baik main di Cikarang orang sih nonton. Kalau kasih ini, enak. Cikarang sewa Ranggaya, polisinya murah, penontonnya bisa tutup. Teman-teman nonton di TV. Saya kalau pengen punya pilihan malah kalau boleh kayak dulu. Kita enggak, karena kita sudah sepakat kemarin dengan teman-teman. Terus di caranya tetap main jadi diri. Nah, konsekuensinya begini. Jadi nggak bisa diturunkan. Ya, terus dari itu. Sebenarnya PSIS itu ada ahli gizinya apa enggak Pak? Soalnya ada salah satu pemain yang makanannya nggak teratur Pak. PSIS itu urusan gizi dan urusan kesehatan dihandle dokter tim. Makanya kemarin ada isu juga, PSIS pemainnya keitangan gorengan. Lah kok isunya lagi saiki? Memangnya 20 tahun yang lalu sampai sekarang PSIS atau mana? Kemarin nggak ada isu. Sekarang ada isu. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan manajemennya, dengan dokternya. Makanya dokternya kita evaluasi gitu. Ya kita perbaiki. Tapi di PSIS itu semua sudah sebetulnya sudah tertata. Jadi kan demikian tadi kita adalah di apa? Media sosial PSIS, pemain PSIS mangan steak, pemain PSIS mangan seafood sama saya foto-foto. Ingat tak? Itu program, salah satu program gizi yang tidak bisa dipenuhi oleh MES. Jadi di MES mangan ada reguler, tapi pada saat tertentu harus ditambahin. Itu program gizi. Bos mangan boleh mangan. Oke mangan. Jadi sebenarnya sudah ada programnya. Tapi jadi menurut mungkin itu ada salah. Ya. Teman-teman berapa bulan lagi harus dapat pelatih baru yang benar-benar sangar lah, benar-benar apel lah. Seumpama tinggu ajaran resale yo masuk gitu, bukan cuma lisensinya yang aja, maksudnya benar-benar berapa hari lagi apa berapa minggu lagi dengan cari pelatih yang benar-benar untuk PSIS yang bisa di lapangan untuk PSIS itu aja. Oke, masalah pelatih ada waktu 30 hari untuk nyari pelatih. Tapi nyari pelatih ini ternyata nggak gampang karena kita sudah punya keputusan bahwa kita kalau ganti pelatih nggak mau kasih yang tanggung. Ya ganti sing ngapi sisa. Sing luwih happy dari yang kita punya. Gitu. Kalau cuma nanggung, kita khawatir nanti seperti kemarin lagi. Khawatirnya begitu. Akhirnya kita dalam waktu 30 hari sebenarnya kita komunikasi dengan 2 pelatih. Menurut saya top. Menurut saya top. Dan itu nggak main-main. Masalah keuangan sudah nggak ada masalah. Sudah nggak ada masalah. Juga sudah oke.
masalah uang. Bahkan pelatih ini masing-masing yang satu minta asisten, dan minta pelatih fisik, minta analis, minta ini, minta itu. Oke. Apa? Dan satunya minta cuma satu asisten, minta ganti dokter, minta ini. Oke, nggak ada masalah. Tapi berjalannya waktu kita negosiasi di klausul nggak ketemu. Klausul kita sebenarnya nggak sulit. Kita itu ingin satu klausul. Oke, kamu tak kontrak mahal. Dia itu semua pelatih bagus, minta dilatih, minta dikontrak 1,5 tahun minimal atau 2 tahun kontraknya. Jadi mulai sekarang sampai 2 tahun. Saya tanya, oke, kamu datang tak kontrak 2 tahun. Kalau ternyata kamu datang ke SIS luwih jeblok, piye? Ya sudah, saya dipecat. Lah terus, ya itu dibayar full 2 tahun. Semua minta begitu. Ya sudah, saya minta klausul 1. Sekarang kan 6 bulan. Kalau nanti tahun ini kita finishnya enggak minimal nomor 3 atau nomor 5, kamu bisa tak pecat, tapi enggak tak kasih kompensasi. Manira, Boh, aku mlebu ning tengah. Aku gelem, tapi pemain tak ganti kabeh. Ganti ini kapan? Tuh, ya sudah. Yang satunya deal, oke. Kalau nggak 5 besar, dipecat tanpa kompensasi, oke. Tapi tetap minta kontrak 2 tahun. Ya sudah. Tahun depan, kalau 3 kali berturut-turut kalah, kamu tak pecat. Juga tanpa kompensasi, nggak bisa. Tetap minta full. Saya jadi punya pikiran, kalau pelatih itu hebat, itu harusnya berani, karena dia yakin dengan kemampuannya. Tapi kalau dia itu pikir, loh, tetap berarti kan ini boleh duit. Bahkan saya sampai ngomong, oke gini aja, jalan tengah. Kamu minta berapa? Dia minta $15.000 sebulan. Berarti 250 juta ya gajinya. Karena minta istrinya datang, anaknya 2 datang, sekolahnya pindah sini, minta anaknya sekolahnya dibayari. Oke, anakmu sekolah di mana? Di international school, satunya 300 juta. Ya, tapi tak kontrak 6 bulan sih, belum dah. Nek hebat, tak perpanjang. Tapi kalau nggak berhasil, ya nggak bisa. Oh nggak bisa bos, nggak mau, harus 2 tahun. Kan kita mikirnya jadi lupa, no gitu maksudnya. Nah ini kita masih nyari, masih cari yang cocok, tepat. Nyari pelatih itu pertama kali pasti kita semuanya lihat filosofi sepak bola itu seperti apa dulu. Dia pasti akan ngomong di TV. Saya nanti pelatihnya adalah bola pendek-pendek dari belakang 1-2 penguasaan bola 60%, yang 40% di depan begini. Order gitu SIS. Oke, berarti masuk. Dilihat itu prestasinya mungkin tahu juara AFC, mungkin tahu jadi asisten pelatih top dan lain sebagainya. Oke, baru kita kerucutkan. Nah, tapi ada pelatih yang resumenya itu bahwa dia main bola yang penting set bola dari kaki ke kaki langsung ke depan, langsung ke gini. Kalau kita udah nggak mau geser, gitu. Kita kayak gitu. Milih pelatih kayak gitu. Nah, sampai sekarang pelatih itu belum dapat karena memang belum ada yang cocok dengan kita. Kita nggak mau diwasdatengin pelatih, ternyata nanti nggak profesional, mereka nggak bagus. Makanya kita harus ada klausul.
Nah, klausulnya ini ya nggak deal. Gitu. Jadi mohon maaf, sampai hari ini kita belum dapat berarti. Dan kenapa iya? Gitu. Karena iya itu mau kita pinjam lisensinya. Dia itu baru saya ini PSIS bisa foto. Aku masuk supaya PSIS tidak disanksi. Karena kalau nggak ada pelatih lisensi pro, maka PSIS disanksi sekali pertandingan didenda 100 juta. Gitu. Nah, kemarin kita sebenarnya tidur sama pelatih lokal juga. Menurut saya pelatih lokal ini sekarang sudah pro yang masih terbaik lah di Indonesia. Tapi ternyata dia digondeli, nggak boleh keluar, baru bisa keluar tahun depan. Gitu. Banyak pelatih yang masuk ke saya, banyak pelatih pro juga, ada yang tua, ada yang muda. Tapi saya lihat, lalu saya kumpul makan sama anak-anak, pemain, mereka bilang, udah lah bos, kalau nggak dapat pelatih yang bagus, yang nggak bisa berubah, punya leadership, punya kekuatan, punya penilaian diri, udah biar kita dulu aja, dilakoni dulu aja. Anak-anak juga semangat dan lain sebagainya. Makanya kita evaluasi terus sekarang pelatihnya ini. Memang kan, kalau dilihat sekarang tim lain berlomba-lomba mendatangkan pelatih top. Ya, bahkan Persib Bandung datangin Luis Milla. PSSI ya keluarganya. Ya, Luis Milla itu gajinya lebih mahal daripada Sinteyong. Gitu. Terus Bosnio barusan ganti pelatih, barusan begini. Ya, tapi kita belum, ya, belum dapat. Nanti kalau dapat, yang paling nanti entah itu lokal atau asing, pasti kita akan rekrut. Tapi selama sementara ini yang terbaik pilihan yang kita ambil adalah seperti ini. Timnya membusuk. Saya sepakat dengan Mas Rilu, dengan teman-teman manajemen, guys, pemain isi yang gede itu, yang kurang-kurang, yang loro-loro diperbaiki. Kemarin Piala Presiden tidak ada pelatih, belum datang belum pelatihnya, benar kan? Piala Presiden 2 kali Piala Presiden itu nggak ada loh. Piala Menpora yang dulu datang belum datang, pelatihnya yang berangkat. Piala Presiden yang ini malah bos desa, makanya bagus pelatihnya, karena kita sudah punya sistem sebenarnya. Gitu. Dan ini ya kadang-kadang diorak-arik oleh pelatih yang menurut kami kurang tepat. Nah, kita nggak mau itu. Jadi mohon maaf, terima kasih Mas. Tapi kita masih nyari pelatih terus dan nggak gampang memang dari pelatih itu nggak gampang. Tapi benar-benar bagus